ya kan? Gak bakal mungkin. Tapi kalau misalkan mungkin gimana? Apapun kau lakukan. Apapun kita challenge. lakukan, Koret Emas akan lakukan kalau misalkan benar-benar tembus 400.000 likes. Yes, dan lupa juga di kolom komentar ya FIFA RRQ dan juga EVOS Roar untuk mendukung tim favorit kalian. Dan kita bakal balik back to the game kali ini. EVOS Legends sudah nge-ban Cloud-nya dan juga Link lagi. Lagi, bener banget. Itu baru tuh. Iya, itu baru. Dan kalau misalkan melihat dari band sebelumnya juga, Kari bisa menjadi pilihan untuk dipakai kalau misalkan kebuka, atau justru kita akan melihat nih, apakah Selenanya kali ini akan di-ban lagi dari tim RRQ. Oke. Karena 2 marksman sudah di-ban dari tim EVOS. Mereka mungkin sih Selena ya mungkin ya. Karena kita tahu juga permainan dari EVOS Legend memakai Selena, tapi lihat kata James tuh, wait. Coba kita lihat ya like-nya ada berapa ya. Guys. Aku boleh lihat like-nya Listen. Bung Kornet ya? Oke, boleh. Boleh ya. Maybe we can ban another support like Selena. So tahu banget loh. Oh, I told you man, Selena. Karena kita tahu juga Selena dari tim EVOS benar-benar mengganggu banget pergerakan dari musuh-musuhnya. Benar-benar kayak Abyssal Trap-nya udah tahu nih ditaruh di mana. Terus rotasinya seperti apa, combo-combonya seperti apa ya. Tuh Ranger Emas tuh, Pak Pulung. Nah, Ya Allah. Iya. Udah 136.000 like aja, ampun dah ya RRQ Kingdom. Berapa? 136.000. Ya, nggak mungkin nyampe lah 400.000 mah. Iya. Tapi kamu yakin banget mereka 250.000. EVOS Fems sama RRQ Kingdom? Yang terakhir sih aku nantangin mereka 200.000 tembus, berarti 250.000 harusnya tembus. Tapi kalau nggak tembus, keleng-keleng. Keleng-keleng. Ayo. Tapi bukannya kalau tembus repot juga. Kemarin sih aku bilang sih kalau tembus aku bakal bener botak lagi. Bener ya? Kalau tembus 1 juta viewers kemarin aku bilang kayak gitu. Oke, tapi kali ini lagi-lagi Granger dan juga Valir masih menjadi pilihan dan Uranus juga masih menjadi pilihan dari EVOS Legends. Tandanya terbuka sekali kita lihat permainan dari tim EVOS Legends kalau mereka mau mengamankan Jawhead ataupun di sana bisa ada Digi. Bisa, cuma Bisa aja. Grok lebih menjadi pilihan untuk Bajan kah? Atau Jawhead lagi? Jawhead lagi? Oh, Digi kan ternyata? Digi kali ini? Oke, Digi. Oke. Aku ngira bakal ada Digi. Kenapa? Karena ada Valir. Ada Valir dan kemungkinan bakal ada Digi untuk melakukan anti crowd control. Tapi, Bung Kornet, Iya. bisa dibilang para pemain dari tim RRQ Hoshi ini agak sedikit tenang karena mereka picknya tidak terlalu terburu-buru. Bisa dilihat picknya ya terburu-buru lebih ke arah Granger selalu. Iya, kayak marksman yang tersisa yang benar-benar cukup kuat itu adalah Granger dan langsung diamankan oleh tim RRQ. Kayak benar-benar oke, Grangernya masih kebuka karena Karinya di ban. Kalau di ban oke lah, kita langsung pakai Grangernya lagi. Dan dengan spare retribution masih efektif sejauh ini. Benar-benar dengan farming yang cepat juga, dengan menggunakan Rhapsody-nya juga untuk farming rotasinya dari Sin. Kita tahu sebagai marksman dari tim RRQ yang benar-benar bermain dengan sangat amat bagus. Damage-nya itu gede banget gitu lah Ranger Mas. Dan kita lihat di sini Granger memiliki 58 kali pick dan juga 47% win rate. Tandanya ini benar-benar stabil banget. Tapi dari tim RRQ Hoshi mereka berkesempatan sekali untuk mengamankan oh enggak, aku kira tadi mau Cecilion. Aku kira tadi mau Cecilion. Mungkin karena mereka sudah lihat supportnya ya, Yes, benar. Sudah melihat mungkin ya dari tim EVOS. Aku cuma penasaran nih. Dari EVOS ketika mereka game 1 kehilangan marksman kuat dan mereka ngepick 1-1, apakah marksman yang akan dipilih oleh mereka? Moskov. Apakah Roger, Moskov? Mungkin Roger atau enggak Moskov. Kenapa? Karena kalau menurut aku pribadi Roger, Hanabi bisa. Cuma aku nggak tahu sih mereka Bruno pede sih dengan kalau aku. ya oke lah Bruno. Cuma aku Moskov juga kuat banget. Moskov kuat banget. Jangan lupa ada Roger juga pun kuat. Roger bisa one by one situation dengan The Granger. Moskov kuat tapi menurutku karena range-nya itu sangat amat dekat ya. Betul, itu minusnya. Seperti perasaan kamu ke mantan kamu yang sudah meninggalkan kamu. Wow, terima kasih banyak loh. By the way ya, ini nonton banyak banget. Kemungkinan teman dari mantan kamu itu menonton. Dan kemungkinan juga kamu bisa balikan lagi. Jangan. Tapi tadi kita lihat. Bukan Ranger Emas sudah menyeramkan, saya takut teman-teman. Wow, Leomor dari Lemon akan kembali hadir di sini. Oke, Bung Kornet. Iya, Bung Ranger Emas. Aduh, jangan cekek aku Ranger Emas. Enggak ada cekek. Oh, enggak iya. Oke, lihat. Udah pada siap dan Lemon kembali lagi dengan Leomornya. Dan tentunya
Ini udah menjadi 10 hero yang akan dipermainkan di game kedua. Tapi untuk kalian semua jangan lupa untuk komen EVOS Roar dan juga FIFA RRQ di kolom komen. Hashtag EVOS Roar. Dan juga FIFA RRQ. Dan juga hashtag di rumah aja bareng MPL. Kita spam dan kita dukung siapa tim kesayangan kalian yang akan mengamankan untuk game yang kedua dari Best of 5 Series. Ya tapi nih Bu Koret, jangan nyari utang ya kan, jangan ngapa-ngapain. Iya, kenapa emang nyari utang? Siapa nyari utang? Tapi tadi ada yang lucu. Apa yang tadi lucu? aku ada yang lucu. Tadi yang lucu adalah ada komen dari Robby tuh. Buat Firda Rislika, aku minta maaf dan aku sayang sama kamu strip Robby. Buset. Ya Allah Tuhan. Unyu banget. Nitip-nitip salam ke mantan. Mantannya? Emang masih pacaran? Ya nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Ya udah kita langsung saja. Siap untuk masuk ke game kedua. El Clasico Grand Finale. Masih dipadu oleh Ranger Mas dan juga Cornet kali ini. Ya, dan kita berdoa adalah Cornet emas sih. Betul sekali ya. Tapi di arah bottom lane bakal coba rusuh. Finn di sana benar-benar mengganggu sekali pergerakannya. Dan R7 lagi-lagi. Kita tahu Chow dari R7 itu bagaikan kungfu master. Bagaikan langit Z di sore hari. Bajan. Dan kita lihat siapa yang dapat buff. Boom. Ternyata dari di arah tengahnya juga dilepas ya. Ini bajannya at least dapetin level 2 terlebih dahulu. Dan mungkin untuk di Wanderernya akan didapatkan oleh siapa di arah atasnya. Karena di bawahnya udah dapat oleh RRQ. Dan didapatkan oleh Mona. Lemonaru, sang alien. 2 loh mereka Ini dapat. bukan buah-buahan normal, buah-buahan yang aneh ini alien ini. Memang jagonya luar biasa, tapi dia dari sisi EVOS juga harus berhati-hati karena bakal coba di geng mereka sadar akan kemampuan dari seorang Lemon One. Bakal coba gebok, kita lihat digebok. pinnya, bakal dihajar. Akan Flicker. kena first blood, but not too long, not too fast kali ini. Nggak mau terlalu terburu-buru. Nggak mau terlalu panjang gitu loh ceritanya. Apanya? Tendangannya panjang. Yes, Jauh ya. gebokannya jauh. But kita lihat juga ada momentum dari seorang Lemon. Masih bisa untuk ada reverse time dan bahkan Bajan yang mengincar ke Rafinnya. Ada Serintarin juga Lemonnya sekarat. Mencoba untuk diaras lagi, mencoba untuk masuk harusnya Bajan. Masih ada Power of Nature. Mencoba untuk maju lagi 2 orang dan bahkan first blood. Plus Bajannya juga dapetin lagi double kill dengan menggunakan barrier yang bukan pacarnya dari Momochan. Opa barrier. Benar banget, bukan Opa Balil di sana, tapi kita lihat double kill diamankan oleh seorang Bajan. Sedangkan itu Bajan harus pulang, lihat seorang bakal coba digocek Bajan. Oh my god. Gila, gesit banget jempol-jempolnya itu ya. Bayangkan hati Ice. kalian digocek seperti itu. Sakit bang. Ya Allah, licin sekali pergerakannya. Dan ini adalah sedikit fun fact juga. Setelah menjadi cadangan abadi di season 4, Bajan dan Rexy berkesempatan mengangkat trofi FPL Season 5 sebagai pemain inti. But meanwhile, didapatkan satu lagi oleh Rex dengan satu spell execute ya. Wow, lihat kali ini EVOS Legends yang memimpin 4 poin kill di arah menit 2 dan juga di top lane sudah kehilangan satu turret pertama cepat sekali. EVOS Legends kali ini benar-benar mengaum dan juga RRQ harusnya sudah standby untuk melakukan adaptasi dengan perubahan yang cukup signifikan. Bener banget. Game 1 RRQ early game megang sekali. Dan sekarang game 2 EVOS Legend. Pelan-pelan mereka menyusul. Benar-benar memimpin 8.600 gold yang mereka dapatkan. Dan ini balik lagi masih early game. Dan masih ada kesempatan juga untuk kedua tim untuk memperbaiki gameplaynya karena Turtle atau Siren Turtle untuk yang pertama kalinya akan muncul di Lane of Dawn. Kalau kata Ranger Mas, Siren Turtle adalah kura-kura yang takut air, tapi kita lihat langsung ada one chance di follow up, belum ada ternyata. Masih bisa survive, masih ada Glorious Pathway dari seorang LJ. LJ nggak mau jadi sop, Iga LJ kali ini Bung Cornet REKT berada cukup outside. Permainan dari REKT ini membuat dari tim EVOS berkesempatan besar untuk mendapatkan Turtle kalau dia tidak terpick off. yes, benar banget. Mencoba untuk dapetin buff merahnya dari seorang Sin juga. Kita lihat juga di arah tengahnya terbuka bebas ini harusnya. Sudah di atas menit 3, tidak ada turret protection. Masih dijaga sama Finn dan Turtle-nya yang takut air. Tampaknya akan diamankan oleh Wan. Ada Bajan juga dan ada Chow di arah bawah. Belum di zoning, ada 1, 2, 3 hero juga. Masih mencoba untuk sabar. Bajan ya bermain cukup agresif kali ini. Seperti didikan dari seorang Danki. Bajan. Apakah Bajan adalah anak didik satu-satunya dari Danki? Mungkin Bajan adalah salah satu tanker terbaik di MPL Season 5 yang lahir dari seorang Danki. Wow, ternyata Danki selama ini punya anak ya itu. Max itu dari Danki. Max itu dari Danki. Dari Danki. Bajan itu juga dari Danki. Betul banget, tapi di arah top lane bakal coba dihajar Sin. Bakal lihat Rek menggocek Rhapsody dari seorang Sin. Sedangkan itu Bajan udah mulai datang. Wan bakal mendapatkan ini bintang turret di arah bottom bener lane. banget. Tapi lihat di atasnya juga
Masih pertarungan di antara kedua tank yang cukup tebal dari Rek dan juga Bajan. Masih mencoba untuk ngecek juga Bajan. Lihat ada Glorious Pathway. Tapi ternyata ada gocekan angkat peti di sana. Bajan harus tumbang. Algoget, sedangkan itu Rek bakal dialgogetkan oleh seorang Sin. Damage terlalu besar. Masih bisa survive. Masih ada satu hit lagi dari seorang Sin. Dan Rek harus dijadikan Algoget. Oke, kita masuk lagi di arah atas Lemon yang akhirnya mendapatkan satu turretnya. Di daerah tengah Wan dengan satu cannon terakhir ada Wave lagi mulai masuk dan mungkin ini akan menjadi turret di arah tengah untuk tim EVOS Legends. Sakit banget. Yes, bener banget. Sudah ada Dead Sonata tidak mengenai siapapun, hanya untuk membersihkan sedikit saja minion di arah mid lane-nya. Benar, sedangkan itu para pemain dari tim RRQ. Lihat, belum ada Bikin apa-apa Raptor untuk loh. kali ini dari seorang Sin, belum punya besok BOD. R7-nya bikin Raptor Match dulu. Ya, karena mungkin kali ini lebih mengarah ke arah secure ini, Bung Kornet, apa? Secure jungle yang dimiliki oleh seorang Wan biar tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan stuck ke arah 15. Benar banget, dan mungkin untuk tambahan slow effect plus ada turret damage juga, dan One-nya kali ini gantian ya. Mereka mungkin ingin mendapatkan buff birunya, tapi ada LJ lagi-lagi dari Wakanda University bersama juga dengan seorang Sin. Masih mencoba untuk menunggu dan buff birunya belum diambil, belum diamankan. Tapi Syra Turtle yang takut air sudah mulai di zoning out. Sudah mulai ada 1, 2, 3, 4 bersama seorang Bajan yang jempol kirinya sangat amat licin. Dan lihat baik banget permainan dari tim EVOS Legends. Dibawa Turtle-nya dan berani untuk berdiri di atas air. Tapi walaupun begitu, ada sedikit minor mistake dari tim EVOS Legends. Kalau bisa aku bilang setelah Rek pulang dulu, tapi kali ini Dead Sonata bakal mengarah ke seorang Rek, tapi tembakan terakhir tidak berhasil. Tadi adalah ketika boost tengah yang dijaga oleh LG tidak dibuka. Itu bakal bisa menjadi satu kelemahan. Kenapa? Karena ketika posisi Syra Turtle berada di arah bawah, itu nggak ada body block untuk flame shot. Untungnya dari tim RRQ nggak punya flame shot. Yes, dan wild charge digunakan, tapi masih ada Glorious Pathway seperti yang kita tahu LJ. Dengan menggunakan Hylos-nya benar-benar hatam banget. Dia tahu momen ketika dia ngebait musuhnya. Dan dia punya regenerasi darah juga. Tapi lihat Chow-nya mencoba untuk di-ganking juga. Tidak ada flicker. Dan hanya sekarat saja Lemon yang sudah mengeluarkan kudanya. Barbiela dikeluarkan. Masih ada bola-bola lucu, bola-bola plastik juga. Dari seorang Wan yang mencoba untuk maju lagi. Tangerine dikeluarkan. Lihat damage-nya, tendangan bola plastik dari seorang Wan. Mendapatkan satu super kill dia. Dan bahkan hanya 1 untuk 1. Bajannya juga harus tumbang. Ranger Mas. Lihat si Madun berhasil mendapatkan LJ di sana. Tentunya para pemain dari tim EVOS harus mundur kembali. Coba setting untuk mendapatkan turret berada di bawah. Sedangkan tim RRQ harus coba nyelamatin red buff milik seorang Sin di arah top lane. Yes, berbuat baik sekali. Decision making dari seorang Wan. Dia punya satu buff Turtle. Yang pastinya dia punya damage sama, dan bahkan di arah atasnya Rhapsody agak sedikit miss untuk beberapa pelurunya. Sin-nya masih cukup berani mencoba untuk di-burst lagi. Rek-nya menggocek-gocek saja. Ada spam seeker juga. Lihat masih bisa untuk digocek peluru terakhirnya. Lagi-lagi peluru terakhirnya selalu gagal untuk mengenai satu player yang ada di depan Sin. Karena bisa dibilang memang Rhapsody damage-nya burst. Cuma dia ke satu arah. Ketika lincah. Single target? Ya single target. Cuma kalau misalnya permainan jempol kalian baik, itu benar-benar bagus. Tapi kali ini Rek bakal coba dikejar Glorious Pathway. Udah ada Barbriel 2, ultimate gak ada. Tapi Rek kali ini masih bisa survive. Ini bakal menjadi kerugian untuk tim RRQ Hoshi. Kenapa? Lihat blue buff dari seorang Sin bakal muncul. Sedangkan turret kedua bakal diambil. Dan Turtle terbuka dengan sangat bebas. Ini gemes banget. Bener banget. Lihat hanya seorang Rek saja. Mereka benar-benar di-bait dan dibuat space-nya. Dan bahkan Turtle lihat ini. Ini space created banget digunakan oleh seorang Rek ya. Pakai Uranus. Dia menggunakan Uranusnya dan satu hit lagi. Nyaris saja. Almost emang is never enough. Almost is never Kalau enough. kata Ariana Grande. Iya. Tag Ariana Grande. Biar dia suruh nonton MPL. Biar dia repost sama Ariana Grande. Kalau kita lihat di sini, Bajan bakal coba masuk ke dalam bus. Dan ternyata damage-nya terlalu sakit dari seorang Sin bersama dengan seorang Finn. Dan Sin bisa dibilang di match kali ini walaupun dia mendapatkan 3 poin kill, tidak bisa terlalu senang. Dia nafasnya masih agak sedikit berat walaupun networknya mengungguli dari seorang Wan yang 6.800 versus 7.300. Yes, benar banget. Menuju ke arah Berserker Fury dari seorang Bruno-nya. Sedangkan dari Granger-nya yang sekarang
masih sebenarnya bisa menyusul goldnya dari Brunonya. Sudah 7.400 gold dan tracknya lagi-lagi. Coba untuk dipanis, lihat sama scene-nya. Ada Jet Kundo juga mencoba untuk bertahan. Dan Sonatanya kali ini connect. Hanya butuh 2 peluru saja. But meanwhile, di top lane-nya LJ-nya sekarang masih ada Vitalize. Masih ada Time Journey juga ditembak dengan bola plastik ya. Tapi ternyata yang mendapatkan kill dari seorang Rafael. Plus Lemonnya juga harus tumbang oleh seorang Muhammad Ridwan. Sedangkan itu di arah bottom lane, Sin bersamaan dengan seorang R7 sepertinya mencoba untuk mendapatkan inhibitor dan mereka nggak mau terlalu terburu-buru, mereka nggak mau ngambil resiko yang cukup besar, lebih memilih untuk mengamankan diri dan pulang kembali ke base masing-masing. Yes, benar sekali menuju ke 40 detik lagi. Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Doubt. Kita lihat juga dari One-nya bersembunyi di balik rerumputan, ditendang lagi. Lihatlah seorang flicker juga tapi ini rugi banget. Ini rugi banget. Ini rugi banget, lihat. Ini berbahaya. Yes, benar banget dan malah Grangernya yang dapetin point kill. Sini Scarlet ada reverse time 1 hit lagi tapi lihat tidak mau terburu-buru dan Lemon juga dikeroyok, ditendang dan bahkan Brunonya yang harus hilang. Ini bisa menjadi titik balik untuk tim RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Momentum didapatkan oleh tim RRQ kali ini. Lihat, dengan 1 kali flicker melihat seorang Valir, tapi Valirnya masih bisa survive. Sedangkan itu para pemain dari tim RRQ bakal coba untuk invasi jungle dan juga pasti ke arah Lord. Pasti banget karena mereka mengunggulkan sekali dari segi laning pace-nya untuk kali ini. Yes, benar banget dan bahkan ini permainan dari Sin baik banget. Dia pakai rare tree aja belum tumbang sama sekali. Yes. Dan dia dapetin buff merahnya dulu. Dia tahu marksman dari tim EVOS itu butuh banget buff merah. Dan dia ngamanin buff merah terlebih dahulu dan baru ke arah Lordnya. Tapi ingat Bung Kornet, lihat di sini Bajan bakal terpick up dan tidak ada lagi time journey clearance pathway dibuka. Dan para pemain dari tim RRQ Hoshi tidak berhasil mendapatkan Lordnya dan Sin berhasil mendapatkan blue buff dari seorang One. It's okay. Setidaknya Bajan dan juga Rexy tidak terpick up. Yes, di bottom lane juga lihat R7 ternyata yang berhasil menggunakan Duel of Dragon dan bahkan dikomboin sama Jet Kundonya, berhasil dapetin 1 player. Bajan yang harus hilang. Lordnya sekarang diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Ini benar-benar pertandingan yang cukup menarik ketika awal-awal EVOS sebenarnya mengungguli. Sampai akhirnya di arah mid game RRQ Hoshi. Yes, yang sedikit demi sedikit. Tapi LJ kali ini bakal coba untuk menghalau pergerakan dari seorang RKT. Bakal coba membantu seorang si damage yang terlalu besar. Immortalnya bakal coba dipecahin saja dan betul sekali. Immortal pecah, Finn udah coming. Dan tapi masih hidup, Rex tidak terlalu lama. Berhasil diamankan di arah top lane dan Bapak Lord yang terhormat di arah bottom lane berlegang dengan cukup bebas. Wow. Bebas, bukan bebas. Oh, beda ya? Dan menuju ke arah mid lane juga ada 1, 2, 3, 4 hero dari tim EVOS Legend. Dan dari Lordnya masih didiamkan saja di arah bottom lane. Tidak ada buff merah dan juga buff biru untuk Brunonya. Yang baru saja mencukur rambutnya menjadi lebih ganteng. Kamu mau kayak gitu nggak rambutnya? Mau. Asal punya pacar mau, tapi iya, kali ini kita lihat ini satu kesalahan kecil lagi. Karena terlalu birahi terhadap seorang Finn, malah membuat segalanya menjadi lebih indah untuk tim RRQ Hoshi. Lihat Red Buffet bakal coba diamanin dan juga langsung ada Glorious Pathway bakal coba diamanin. Barbiel bakal coba dibantu untuk mendapatkan ini bitter turret dan juga tentunya turret diamankan, wajah dibuka tapi damage-nya terlalu besar. Masih ada time journey menyelamatkan seorang One yang hampir tertake dan di arah bottom lane. Almost die dari seorang Muhammad Ridwan dan masih bisa diselamatkan hanya menggunakan time journey tadi di momen-momen terakhirnya. Dan tidak ada flicker untuk 100 detik ke depan. Dan tampaknya game is on, man. Mereka masih bisa untuk menahan. Dan bahkan hanya 1 turret saja di arah bawah yang harus hilang. Dan ini menurut aku Bajannya, lihat. Dia bagus banget, dia berani banget untuk wall charge ke arah depan. Dan balik lagi masih bisa survive. Plus masih ada damage juga yang dikeluarkan dari Finn-nya. Tapi lihat dari diginya, Rexy-nya. Dia tahu waktunya yang tepat. Bener banget, dia nggak buru-buru untuk ngeluarin time journey-nya. Sabar banget. Di burung, sabar banget di burung ya kan. Tapi burung kecil yang sabar. Kita menyentuh 500.000 viewers tapi belum menyentuh 250.000 like. Cemen kalian. Ditantangin sama Ranger Emas gimana? Karena mau coba kita membuktiin apakah El Clasico kali ini yang terakhir di MPL Season 5 bakal mendapatkan 250.000 like. Tapi sebelum itu kita balik ke Lorek. Bakal coba dihajar. Dead Sonata untuk masih bisa mundur kiri kanan depan belakang.
belakang dan Oh, ternyata bahaya. udah ada Glorious Pathway kali ini bakal coba dihadapi. Sin di arah top lane Mongol Red. Yes, berapa dan mulai masuk juga Lemonnya, tapi masih tidak mau terburu-buru. Balik lagi ke arah belakang R7, masih menggunakan Jet Kundonya, belum mengeluarkan Flicker dan juga Dove Dragonnya. Lemonnya mencoba untuk mengganggu pergerakannya. One melawan Sin, lihat masih ada Wind of Nature dari seorang One-nya. Dan maju lagi, ada Wind Interaction juga dari seorang Finn. Satu hit lagi, mungkin ada Tangerine, double kill dari seorang One. Looking for triple kill, dan bahkan didapatkan oleh seorang Rek. One masih hidup, dikejar Lemonnya. Triple Mau kill! kemana? Dan bahkan dihilangkan 4 hero dari tim RRQ Hoshi. 2 kali seperti itu, Wan. 2 kali dia Wow. memancing seorang Sin dengan Wind of Nature-nya. Lihat ketampanan seorang Iwan mirip Iko Uwais. Oh, bahaya, Ganteng, ini bahaya. berhasil bisa membuat seorang Sin tertarik kali ini. 17 detik lagi ini bahaya. Maleficron sudah diamankan oleh seorang One dan menuju ke arah mid lane-nya. At least mereka bisa dapetin inhibitor turret-nya. Bisa. Tapi R7-nya sudah mulai pulang dan lihat damage-nya 20%. Dihilangkan untuk turret protection-nya dan bahkan langsung maju lagi ke arah base-nya. Mencoba untuk membersihkan satu lagi dan yes! Oh my god! EVOS Legend! Hanya satu kesempatan mereka dan langsung straight push ke arah tengah. Hanya menggunakan satu Maleficron tambahan dan mereka berhasil menyamakan kedudukannya 1 sama. Oh my god, Iwan, Wow. Wan Makni, lihat dengan Wah. ketampanan seorang Ridwan berhasil memancing birahi dari seorang Sin, tapi Bener banget. ternyata di balik itu semua, Lagi-lagi. Wan punya Wind of Nature 2 kali seperti ini. Sebelumnya dia menggunakan Kari, sekarang menggunakan Bruno. Dan dia dapetin 3 poin kill. Dan terakhirnya Uranusnya juga dapetin 1 poin kill. Dan mereka langsung straight push. Benar-benar langsung beli 1 item Maleficron untuk nge-end game-nya. Harus